Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala amri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ba'du. Pelajaran kita tafsir juz amma, kita masih berada di tafsir surat Al-Buruj ayat ke-12, yaitu firman Allah, wa huwa al-ghafuru al-wadud. Yang lalu telah diterangkan tentang al-ghafur, dan pagi ini kita lanjutkan dengan al-wadud. Al-wadud wa huwa al-ghafuru al-wadud. Ma'khuzatun minal wud. Wadud itu asalnya atau diambil dari wud. Wal wudu, apa itu al-wud? Huwa khalisul mahabbati. Kecintaan yang murni. Khalis itu murni atau bersih. Ikhlas itu artinya bersih. Ini kecintaan yang bersih, kecintaan yang murni, atau bahasa kita tulus, ya. Kecintaan yang tulus itu wud. Fahuwa jalla wa'ala wadudun. Maka Allah jalla wa'ala itu wadud. Nah, wa makna wadudun, makna wadud annahu mahbubun wa annahu habun. Wadud itu maknanya dua. Yang pertama mahbub. Mahbub itu yang dicintai. Ini dicintai buah dari pemahaman seseorang tentang asma Allah, asmaul husna. Itu akan membuahkan terutama nama-nama yang berkaitan dengan sifat rahmah Allah, seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Mu'ti, Al-Ghaffar. Nah, itu akan membuahkan mahbubun. Itu makna dari wadud. Wa annahu habun. Dan juga makna kedua, Allah itu habun. Habun artinya yang mencintai. Jadi wadud maknanya yang dicintai dan yang mencintai. Wa huwa yasmulul wajhaini jami'an. Maka wadud ini mengandung dua unsur tadi. Unsur mahbub dan habun. Dicintai dan mencintai. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, man yartadda minkum, barang siapa yang murtad di antara kalian, an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu biqaumin, maka Allah akan mendatangkan suatu kaum untuk mengganti kalian yang murtad, yuhibbuhum wa yuhibbunahu, yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Ini satu ayat itu sudah mengandung wadud, mencintai dan dicintai. Fa huwa jalla wa ala, maka Allah jalla wa ala wadun atau wadin, ya. Allah Subhanahu wa taala itu wad itu yang mencintai. Yuhibbul a'mal, mencintai amalan-amalan. Wa yuhibbul ashkhas, Allah Azza wa Jalla itu mencintai pribadi atau seseorang. Wa yuhibbul amkinah, Allah bahkan mencintai amkinah. Amkinah tempat-tempat. Wa huwa kadzalika aidan, dan juga Allah Azza wa Jalla mahbubun, dicintai. Yuhibbuhu, dicintai, auliya'uhu, oleh wali-wali Allah. Allah berfirman,
Qul in kuntum tuhibbunallah, katakan Muhammad, apabila kalian mencintai Allah, ya kan, berarti Allah dicintai, ya. Fattabi'uni, maka ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Di sini juga terkandung dua makna wadud tadi, ya. Dicintai dan Allah mencintai. Fakullama kanal insan, maka ketika manusia itu adba'an lirasulillahi sallallahu alaihi wasallam, semakin orang itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ahabbu ilallah, maka dia semakin dicintai oleh Allah. Kecintaan Allah pada seseorang tergantung ittiba'nya seseorang pada Rasulnya. Berdasarkan apa? Ayat ini. Nah, fahuwa jalla wa'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala wadin atau wadun mencintai, wa huwa aidan maudud, demikian juga Allah azza wa jalla dicintai. Ai annahu yuhibbu wa yuhab, maksudnya Allah itu mencintai dan dicintai. Yuhibbu subhanahu wa ta'ala al-amala, Allah subhanahu wa ta'ala mencintai amalannya. Wa yuhibbul amilin, sekaligus mencintai orangnya yang berbuat. Nah, bukan hanya amalannya. Sehingga ada yang mengatakan ketika menafsirkan Rasul bersabda, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap bid'ah itu sesat dan setiap kesesatan itu di neraka. Ada pemahaman menyimpang yang masuk neraka itu amalannya, orangnya tidak. Nah, itu penyimpangan maknanya. Maka di sini beliau katakan yang dicintai oleh Allah itu amalannya apa orangnya? Kata beliau, yuhibbu subhanahu wa ta'ala al-a'mala wa yuhibbul amilin. Keduanya dicintai oleh Allah. Wa yuhibbul ashkhasa, bahkan Allah Subhanahu wa taala mencintai pribadi, seseorang, individu. Yakni anna mahabbatallah, bahwa kecintaan Allah qad tata'allaqu bisahsin, ada kaitannya atau kadang terkait dengan seseorang atau pribadi. Bisahsin muayyanin, orang tertentu. Mithlu qaulir Rasuli alaihi salatu wassalam fi yaumi Khaybar. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada perang Khaybar, kabilah Yahudi ini. La'utiyanna, kata beliau, besok pasti aku akan memberikan ghadan, besok, ar-rayata, bendera perang ini sebagai kehormatan, ya, yang memegang bendera perang. Rajulan, pada seseorang, yuhibbullaha wa rasulahu, yang dia ini, orang ini yang akan memegang bendera perang ini, dia mencintai Allah dan mencintai Rasulnya. Nah, rekomendasi langsung dari Allah, ya, atas kebaikan hati orang ini. Wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu, dan dia dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Fabatatin nasu, maka manusia tidur. Summa ghadau ila Rasulillah, kemudian pagi hari mereka, para sahabat, bergegas menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulluhum, masing-masing orang, yarju an yu'taha, berharap dialah orang yang terpilih. Dalam urusannya perang, ya, urusan perkara yang kebanyakan orang tidak menyukai.
Nah, tidak menyukai perang itu tanda kemunafikan. Maka sahabat paling takut munafik seperti ini, tidur pun kepingin segera pagi untuk mendatangi Rasulullah, ingin diberi bendera perang. Faqala, maka Nabi mengatakan, Aina Ali bin Abi Thalibin, mana Ali bin Abi Thalib? Qalu, para sahabat mengatakan, yashtaki ainaihi, dia sedang sakit kedua matanya. Fada'a bihi, maka dipanggillah Ali bin Abi Thalib. Fa'udiya, maka beliau datang. Fabasaqa fi ainihi, maka di basoko itu diludahi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini kekhususan beliau. Yang lain tidak ada yang mengamalkan seperti ini, ya. Fi unukihi, fi ainihi, di matanya, diludahi matanya yang sedang sakit, fabaro'a, langsung sembuh. Nah, manjur, ya. Ka'allam yakun bihi waj'un, seakan-akan tidak pernah sakit fil hal ketika itu. Suma a'tahu rayata, kemudian Rasul memberikan benderanya, wa qala beliau mengatakan, infith ala rislika hatta tanzila bisahatihim. Tenanglah perjalanan kamu sampai kamu sampai mencapai pinggiran mereka, pinggir kampung, pinggir kampung Khaybar. Summat kemudian dakwai mereka, ajak mereka ilal Islam, kepada Islam. Fanistajabu, kalau mereka memenuhi, kemudian diajari sholat dan seterusnya, lanjutan daripada hadis ini. Asyahid yang disebutkan di dalam hadis ini, hadis sahih, qauluhu yuhibbullaha wa rasulahu, yuhibbuhullahu wa rasuluhu, yaitu sabda beliau bahwa orang ini, yaitu Ali bin Abi Thalib, adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Bahkan beliau dicintai Allah dan dicintai Rasulnya. Sebenarnya setiap kita juga menginginkan jadi hamba yang mencintai Allah dan mencintai Rasulnya, serta dicintai Allah dan disertai Rasulnya. Tadi sudah disebutkan oleh Allah caranya, yaitu dengan ittiba kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Fahuna, maka di hadis ini asbata, ditetapkan, dinyatakan, annallaha yuhibbu hadzal rajula, bahwa Allah mencintai orang ini, bi'ainihi, yaitu personnya, dirinya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Walamma ba'asa ala saryatin, kemudian setelah Rasulullah SAW, ini terputus apa lanjutan ini? Maksud saya, ini kan Ali memimpin pasukan. Nah, selanjutnya kata Syekh, ketika Rasulullah SAW mengutus suatu pasukan Syariah, sara yaqra'u lahum fis salati, di antara imamnya, imam salat mereka membaca dalam salatnya, membaca setelah Al-Fatihah, wa yuhtamul qiraah biqul huwallahu ahad. Dan imamnya ini selalu menutup bacaannya dengan membaca qul huwallahu ahad.
sepintas kayaknya sambung ya. Setelah berangkat ada imam yang selalu baca Qul huwallahu ahad. Falamma raja'u ketika Sariyah itu pasukan perang ini sudah kembali ila Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbaruhu bidzalik. Para sahabat mengabari Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang perbuatan sahabat tadi yang mengimami selalu baca Qul huwallahu ahad. Kenapa dilaporkan? Li'anna amalahu, karena amalan orang ini, sahabat ini, huwa annahu yuhtamu qira'ata biqul huwallahu ahad ghairu ma'rufin. Itu enggak ma'ruf. Nah, kata orang sekarang itu aneh gitu ya. Amalannya ini nyeleneh. Ngubah-ngubah adat orang biasanya orang yang jahil. Nah, ini juga cuma di sini masih ada rekomendasi ya, ada yang menilai. Nah, walaupun sekarang pun bisa kata Allah, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Kalau kalian ada masalah, kembalikan aja pada hadis, pada Allah dan Rasulnya. Kenapa dilaporkan pada Nabi orang ini? Karena ini ghairu ma'ruf. Enggak ma'ruf. Faqala, maka Rasul mengatakan, saluhu, tanyai dia. Li ayyi syai'in kana yasna'u dzalik. Kenapa dia lakukan seperti itu? Coba tanya. Fasa'aluhu, maka orang-orang atau para sahabat bertanya, faqala, maka orang itu mengatakan, innaha sifatullah. Karena qul huwallahu ahad ini menjelaskan atau isinya semuanya ini satu surat ini menjelaskan tentang sifat Allah. Nah, wa ana uhibbu an aqra'aha, dan saya senang membacanya karena isinya itu. Dan artinya orang ini betul-betul sudah tertanam di hatinya kecintaan